Oke YouTube, welcome back to channel Aaron Agus. Dan pada video kali ini saya akan mereview iPhone 6s di tahun 2020 ini. Masih worth it nggak buat kalian beli? Jadi dari spesifikasi, lalu juga tentang harga, lalu plus minus dari handphone ini di tahun 2020 ini. Jadi sebelum kita mulai, buat teman-teman, please bantu subscribe tombol di bawah, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like channel ini. Oke? Oke, jadi ini dia. Ini adalah iPhone 6s. Ini keluarnya tahun 2015, jadi sudah 5 tahun lalu ya. Jadi kenapa saya review HP ini di tahun 2020 ini? Karena menurut saya, ini adalah salah satu HP iPhone yang masih layak banget buat kalian beli. Kenapa? Yang pertama, dia adalah iPhone paling sempurna yang terakhir dengan model seperti ini, karena dia masih memiliki jack 3.5. Sedangkan kalau iPhone 7 ke atas udah nggak ada jack ya. Jika jujur kadang-kadang saya masih perlu untuk audio jack ini. Jadi bisa ngecas, bisa juga pakai headset. Karena kalian sekarang kita akan lebih sering pakai yang wireless ya untuk nih headsetnya. Pertama dari spesifikasi, ini adalah layarnya itu 4,7 inch, kamera belakangnya 12 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Dia punya RAM 2 GB, lalu untuk baterainya itu 1715 mAh. Lalu juga chipsetnya dia sudah A9 ya, jadi masih cukup bagus untuk yang sekarang. Beratnya kurang lebih 143 gram. Lalu yang penting lagi dia masih pakai IPS ya, karena OLED dari iPhone 10. Lalu untuk iOS dia masih bisa di-upgrade sampai iOS terbaru yaitu iOS 13.5. Jadi masih worth it banget. Lalu dual core. Lalu yang penting lagi kameranya masih sudah 4K ya, 30 frame per second. Wi-Fi semua, Bluetooth masih 4.2 untuk tipenya. Lalu storage-nya itu ada yang 16, 64 dan 128 GB. Lalu buat teman-teman yang mau cari HP iPhone khususnya di tahun ini, kalau kalian punya budget sedang, at least itu di bawah 3 juta, saya rekomend kalian buat beli iPhone 6s ini. Tapi cari yang storage-nya itu 64 GB. Karena kalau yang 16 GB itu untuk sekarang kayaknya kurang cukup ya. Jadi minimal yang 64 GB. Dengan spek ini, saya yakin ini masih bisa kita pakai dalam jangka waktu setahun 2 tahun ke depan. Karena untuk iOS-nya dia masih bisa di-upgrade. Karena RAM-nya juga sudah 2 GB. Jadi masih powerful banget. Bahkan buat main PUBG pun masih smooth banget. Walaupun untuk grafisnya tuh nggak bisa rata kanan ya. Lalu berikutnya alasan kenapa saya nggak rekomend ini adalah yang pertama mungkin ininya ya, apa namanya, modelnya dia nggak kayak iPhone 7, 8 walaupun mirip banget. Lalu yang berikutnya juga kelemahannya di baterai, karena sudah 5 tahun jadi saya yakin untuk baterainya yang ori sudah bisa dibilang udah nggak optimal ya. Jadi mungkin sehari nggak cukup banget, jadi kita harus ngecas mungkin sekali atau mungkin 2 kali untuk pemakaian normal kita. Jadi itu sih untuk minusnya mungkin di baterai aja. Tapi kalau dari segi genggaman, kenyamanan, responsif, layar, ini masih manjain banget, masih bagus banget untuk handphonenya ini. Lalu berikutnya untuk kisaran harga. Dari yang saya tahu untuk iPhone 6s yang second, kalau kalian cari yang 64 GB itu, kalian sekarang bisa dapat dengan harga sekitar 2,5 juta. Itu udah yang cukup mulus dan full set. Kalau yang 16 GB kalian akan dapat sekitar 2 jutaan. Jadi saran saya akan punya uang 2,5 juta, better kalian cari yang 64 GB. Untuk iPhone 7 sekarang yang 32 GB itu kisaran 2,8 sampai 3 juta. Tapi memorinya hanya 32 GB. Jadi menurut saya kalau kalian punya budget ngepas banget, mending kalian saving lagi 500.000, kalian beli iPhone 6s yang memorinya 64 GB. Itu akan jauh lebih nyaman pemakaian jangka panjangnya. Oke, ini mungkin saya akan ini sih. Jadi untuk hasil kamera juga masih bagus banget. Ini saya demo untuk hasil kameranya. Kamera depan juga masih bagus banget. Dan iOS juga masih iOS terbaru ya, iOS 13.4.2. Ini juga responsif banget. Untuk desain pun dia masih, saya cukup bisa ya. Jadi kalian buka iMovie, edit video-video simple, itu masih worth it banget.
Jadi itu aja sih dari saya. Buat teman-teman kalau emang ada yang mau ditambahin bisa komen di bawah. Dan kalau bermanfaat atau kalian lagi nyari handphone ini buat daily driver kalian, menurut saya worth it banget. Jadi thank you, dan jangan lupa bantu subscribe, link di bawah. Dan juga sampai jumpa di next video. Thank you.